Ini adalah kisah Pak Rifa, seorang direktur utama Pertamina yang divonis hukuman mati karena korupsi tata kelola minyak yang menyulap Pertalite menjadi Pertamax. Jangan lupa support kami dengan subscribe, like dan share kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Pak Rifa selaku direktur utama Pertamina, duduk di kursi terdakwa, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Hakim baru saja mengetukkan palu ke meja, suaranya bergema di seluruh ruang sidang. Menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, Bapak Rifa, atas tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Napasnya tercekat, tenggorokannya kering. Dadanya naik turun dengan cepat, seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Matanya nanar menatap ke depan, namun pikirannya terlempar jauh ke masa lalu. Ia dulu adalah orang yang paling berkuasa di Pertamina. Sebagai direktur utama, ia memegang kendali penuh atas kebijakan perusahaan. Uang bukan lagi sekadar alat, tapi Tuhan yang ia sembah. Awalnya, hanya sekadar penyesuaian kecil. Ia mengoplos Pertalite dengan Pertamax dan menjualnya dengan harga Pertamax. Keuntungan mengalir deras, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Rumah megah, mobil-mobil mewah, perjalanan ke luar negeri, semua ada dalam genggamannya. Namun, manusia selalu haus. Tak cukup dengan miliaran, ia mengincar triliunan. Ia menggunakan pengaruhnya, mengatur anak buahnya agar semua berjalan mulus. Mereka yang mencoba protes, ia bungkam dengan ancaman atau uang. Tak ada yang bisa menyentuhnya. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Hingga suatu hari, kebusukannya tercium oleh Kejaksaan Agung. Malam itu, rumah mewahnya yang penuh cahaya berubah menjadi lautan sirine merah biru. Puluhan petugas datang, membawa surat penangkapan. Istrinya menjerit, anak-anaknya menangis ketakutan. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menatap dengan mata kosong saat borgol dikalungkan ke pergelangan tangannya. Kini, di ruang sidang yang sunyi, semua kemewahan itu tak lagi berarti. Ia melirik ke bangku penonton. Istrinya duduk di sana, menangis terseduh, wajahnya penuh kesedihan dan kekecewaan. Anak-anaknya tak hadir, mungkin mereka terlalu malu untuk melihatnya. Ia ingin berteriak, ingin memohon ampun, ingin kembali ke masa lalu dan membatalkan semua yang telah ia lakukan. Tapi semuanya sudah terlambat. Pak Rifa menundukkan kepala, tubuhnya terasa berat, seolah semua dosa yang pernah ia lakukan kini menindih pundaknya. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Di luar sana, dunia terus berjalan, tapi baginya, segalanya telah berakhir. Pak Rifa melangkah gontai memasuki rutan. Tangannya masih diborgol, diapit oleh dua petugas. Ia tak lagi berdaya, tak lagi berwibawa. Jabatannya sebagai direktur utama Pertamina kini tak lebih dari bayang-bayang kelam. Kamar tahanannya sempit, pengap, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Dinding-dindingnya dingin, ranjang besinya berderit saat ia duduk. Ia mendongak, menatap langit-langit kusam. Hukumannya sudah dijatuhkan, ia tinggal menunggu waktu. Tiba-tiba, seorang sipir membuka pintu jeruji. Ada yang mau menjengukmu, kata sipir itu dengan suara datar. Pak Rifa menghela napas dalam. Ia tahu siapa yang datang. Di ruang kunjungan, di balik kaca tebal yang memisahkan tahanan dan pengunjung, duduklah seorang wanita yang dulu begitu ia cintai, Windy, istrinya. Ia tampak berbeda, rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini berantakan. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya gemetar. Pakaiannya lusuh, jauh dari elegan seperti dulu. Pak Rifa mengangkat telepon di sisi kacanya, begitu pula Windy di seberang. "Apa kabar?" Suara Pak Rifa serak. Windy tak langsung menjawab, ia hanya menatap suaminya, matanya basah. "Kamu tanya apa kabarku?" Suaranya bergetar. Aku seperti hidup dalam neraka, Rifa." Pak Rifa menunduk, meremas ujung baju tahanannya. "Aku tahu, maafkan aku." Windy tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kepahitan. "Maaf. Cukupkah maaf, Rifa? Sejak kasusmu terbongkar, hidupku dan anak-anak kita hancur." Ia menutup wajahnya dengan tangan, menangis. "Aku tidak bisa keluar rumah tanpa diserbu wartawan. Orang-orang meneriakiku sebagai istri koruptor. Anak-anak kita, mereka dihina, dijauhi teman-temannya. Bahkan keluarga kita pun tak mau tahu lagi. Aku tidak kuat lagi, Rifa." Setiap kata Windy adalah belati yang menusuk dada Pak Rifa. Ia tak pernah berpikir sejauh itu.
Ia tahu ia telah merugikan negara, tapi ia tak menyangka bahwa keluarganya akan menjadi korban paling pertama yang hancur. Tangannya mengepal. Ia ingin menghapus air mata istrinya, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi ia tahu, semua tidak akan pernah baik-baik saja lagi. Aku bodoh, Win, suaranya lirih. Aku rakus. Aku terlalu percaya bahwa aku tak akan pernah tersentuh. Aku kira uang bisa membelikan kita kebahagiaan, tapi aku salah. Windy mengangkat wajahnya, matanya merah. Salah. Itu bukan sekadar kesalahan, Riva. Itu adalah kehancuran. Kamu sudah menjual segalanya, harga dirimu, kebahagiaan kita, masa depan anak-anak, demi uang. Dan lihat di mana kamu sekarang. Pak Riva menutup matanya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kalah. Setelah beberapa saat, Windy menghapus air matanya dan berdiri. Aku harus pergi. Pak Riva tersentak. Win, kumohon, jangan tinggalkan aku, suaranya memohon. Windy menatapnya lama. Aku tidak tahu, Riva. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan. Aku hanya ingin keluar dari mimpi buruk ini. Dengan langkah berat, Windy pergi meninggalkannya. Pak Riva hanya bisa menatap punggung wanita yang dulu ia banggakan, wanita yang mungkin, untuk pertama kalinya, benar-benar kehilangan dirinya karena perbuatannya sendiri. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di ruangan kecil itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kejayaan keluarga Riva kini terasa seperti penjara. Tirai jendela selalu tertutup, gerbang depan selalu terkunci. Di luar, puluhan wartawan berkerumun setiap hari, menunggu secuil berita tentang keluarga koruptor terbesar di negeri ini. Namun, lebih dari sekadar wartawan, ada yang lebih mengerikan, tatapan tajam tetangga, bisikan kebencian di belakang punggung, cemoohan di media sosial, ancaman yang datang melalui surat tanpa nama. Ibu Windy tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara-suara itu. Istri koruptor, dasar perempuan mata duitan. Keluarga perusak bangsa, anak-anaknya pasti calon koruptor juga. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat. Mereka juga ketakutan. Keadaan semakin tak tertahankan. Lalu, pada suatu malam, di tengah keheningan yang mencekam, ia mengambil keputusan. Ia harus pergi. Menjelang fajar, Ibu Windy dan kedua anaknya diam-diam keluar dari rumah. Tidak ada koper besar, tidak ada barang berharga yang mereka bawa. Hanya satu tas ransel berisi pakaian secukupnya dan dokumen penting. Mereka meninggalkan segalanya, rumah mewah, mobil, kenangan masa lalu. Tak ada salam perpisahan, tak ada kata-kata terakhir. Mereka hanya pergi. Di dalam mobil sewaan, mereka melaju menuju tempat yang tak seorang pun tahu. Kedua anaknya duduk diam di belakang, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Anak sulungnya, Reza, akhirnya membuka suara. Bu, kita mau kemana? Tanyanya lirih. Ibu Windy menatapnya melalui kaca spion. Hatinya perih melihat anaknya yang baru beranjak remaja harus menanggung beban seberat ini. Ke tempat yang lebih aman, nak, jawabnya pelan. Di sampingnya, putrinya yang masih kecil, Alia, menggenggam tangannya erat-erat. Aku takut, Bu, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Windy menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air matanya. Ibu juga takut, sayang. Tapi kita harus kuat. Mobil terus melaju, meninggalkan kota yang pernah menjadi saksi kebahagiaan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil di pelosok negeri. Tak ada yang mengenal mereka di sini. Tak ada wartawan, tak ada tatapan sinis, tak ada teriakan kebencian. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan. Namun, meskipun tempat ini sunyi, luka di hati mereka tetap berisik. Setiap malam, Ibu Windy menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena meninggalkan kehidupan lamanya. Tapi karena ia tahu, ia dan anak-anaknya kini menjalani hukuman atas dosa yang bukan mereka perbuat. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Di dalam sel sempit dan lembab, Pak Riva duduk termenung di sudut ruangan. Punggungnya bersandar pada dinding dingin, wajahnya tertunduk dalam bayang-bayang penyesalan yang tiada habisnya. Dulu, ia adalah seorang penguasa. Dengan sekali tanda tangan, ia bisa mengalirkan miliaran rupiah ke kantong pribadinya. Dengan satu telepon, ia bisa menghentikan siapapun yang mencoba menghalanginya.
Ia dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya, atau lebih tepatnya, takut padanya. Tapi lihatlah dia sekarang. Seorang pria tua yang mengenakan baju tahanan oranye kusam, duduk di atas kasur tipis yang berbau apek. Tak ada lagi jas mahal, tak ada lagi ruangan ber-AC, tak ada lagi suara anak buah yang membungkuk hormat kepadanya. Semua hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak ada habisnya. Di malam-malam panjang yang sunyi, pikirannya selalu melayang ke masa lalu. Ia ingat bagaimana semuanya dimulai, hanya sebuah kesempatan kecil untuk menambah keuntungan. Ia memoplos Pertalite dengan Pertamax, berpikir bahwa itu hanya sedikit trik bisnis yang tidak akan merugikan siapapun. Tapi kemudian, angkanya terus bertambah. Puluhan miliar berubah menjadi ratusan miliar, dan dalam sekejap, ia telah meraup triliunan rupiah dari skema kotor itu. Ia menikmati segalanya, rumah mewah, mobil supercar, pesta eksklusif, liburan ke luar negeri bersama keluarganya. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah hadiah atas kerja kerasnya. Ia tidak peduli bahwa negara sedang berdarah-darah menanggung kerugian. Ia tidak peduli bahwa rakyat kecil harus membayar lebih mahal untuk bensin yang kualitasnya sudah dioplos. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan sekarang, ia harus membayar semua itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Pak Rifa menatap langit-langit selnya dengan mata kosong. Ia teringat wajah istrinya, Windy, yang penuh kesedihan dan kemarahan saat terakhir kali mereka bertemu. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan, Rifa. Lalu wajah anak-anaknya muncul dalam benaknya. Reza, putranya yang remaja, pasti sedang berjuang sendirian menghadapi cacian dari teman-temannya. Alia, putrinya yang masih kecil, pasti bertanya-tanya kenapa ayahnya tidak pulang. Mereka telah pergi, mereka meninggalkannya, dan ia tidak bisa menyalahkan mereka. Karena ia tahu, semua ini salahnya. Suatu malam, ia duduk di lantai selnya, lututnya ditarik ke dada. Tangannya gemetar, ia takut pada hukuman yang semakin mendekat. Takut pada hari di mana ia harus berdiri di depan regu tembak, menunggu suara letusan yang akan mengakhiri segalanya. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ia akan mati dengan dosa yang begitu besar. Ia ingin menebus kesalahannya, tapi bagaimana caranya? Semua sudah terlambat. Pak Rifa menutup matanya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang mulai tirus. Dulu, ia berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, kehormatan, kekuasaan, kebahagiaan. Tapi di saat-saat terakhirnya, ia sadar satu hal. Uang tidak bisa membeli waktu. Dan ia telah kehabisan waktu. Di dalam sel yang sempit dan suram, Pak Rifa duduk di atas ranjang besi yang dingin. Napasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, ia hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Setiap malam, ia terjaga, menatap langit-langit dengan mata kosong. Setiap suara langkah di koridor membuatnya tersentak. Setiap panggilan dari sipir membuat dadanya berdegup kencang. Ia menunggu keputusan akhir, menunggu hari di mana pintu selnya dibuka untuk terakhir kali, dan ia digiring menuju tempat di mana hidupnya akan diakhiri. Seharusnya, ia sudah siap. Seharusnya, ia menerima ini sebagai konsekuensi atas semua yang telah ia lakukan. Tapi kenyataannya, ia tidak siap. Ia takut, sangat takut. Setiap malam, bayangan kematian menghantuinya. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan regu tembak, matanya ditutup kain hitam, jantungnya berdegup kencang menanti suara peluru yang akan menembus tubuhnya. Ia membayangkan rasa sakitnya, ia membayangkan saat-saat terakhirnya, dan yang paling menyakitkan, ia membayangkan wajah anak-anaknya, istrinya, yang tidak akan pernah ia lihat lagi. Suatu sore, seorang sipir datang membawakan makan malamnya. Pak Rifa tidak menyentuhnya, perutnya terasa kosong, tapi ia tak punya nafsu makan. Pak Rifa, suara sipir itu pelan. Ada kabar dari pengadilan, keputusan eksekusi Anda akan diumumkan dalam waktu dekat. Pak Rifa terdiam, seakan-akan dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Sipir itu menghela napas dan melanjutkan, kalau ada hal yang ingin Anda sampaikan sebelum waktunya tiba, mungkin ini saatnya. Setelah itu, sipir pergi, meninggalkan Pak Rifa dalam keheningan yang mencekam. Tangannya mengepal, napasnya tersengal. Jadi, ini akhirnya, ajalnya sudah di depan mata. Di malam yang panjang itu, Pak Rifa kembali menangis. Ia merindukan Windy, ia ingin meminta maaf kepadanya,
ingin memohon kesempatan untuk melihatnya sekali lagi. Ia merindukan Reza dan Alia. Ia ingin memeluk mereka, ingin mengucapkan kata-kata terakhir sebagai seorang ayah. Tapi ia tahu, mereka tak akan datang. Mereka telah membuangnya, seperti ia dulu membuang segala moral dan akal sehat demi keserakahan. Dan sekarang, ia menuai hasilnya. Saat fajar menyingsing, ia berdiri di depan jeruji, menatap sinar matahari yang perlahan masuk ke dalam selnya. Mungkin ini adalah matahari terakhir yang bisa ia lihat. Mungkin besok, atau lusa, atau minggu depan, ia akan dibawa pergi dan tidak pernah kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan. Tapi tak peduli seberapa keras ia mencoba, ketakutan itu tetap ada. Karena tak ada yang benar-benar siap menghadapi kematian. Apalagi, jika kematian itu datang sebagai hukuman atas dosa yang begitu besar. Langit dini hari masih gelap ketika pintu sel Pak Rifa terbuka. Seorang sipir berdiri di ambang pintu dengan wajah dingin. Pak Rifa, waktunya telah tiba. Darah di wajah Pak Rifa seakan surut. Tubuhnya terasa dingin. Ia sudah tahu hari ini akan datang, tetapi tetap saja, hatinya masih dipenuhi ketakutan yang mencekik. Tangannya gemetar saat borgol dikalungkan ke pergelangan tangannya. Langkahnya berat saat ia digiring keluar dari sel yang selama ini menjadi penjaranya, dan kini, menjadi tempat terakhirnya sebelum ajal menjemput. Sebelum eksekusi, ia telah meminta satu hal. Izinkan aku bertemu istri dan anak-anakku, untuk terakhir kali. Namun permintaannya dijawab dengan tatapan iba dari petugas. Kami sudah mencoba menghubungi mereka, Pak, tapi mereka menghilang. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Pak Rifa terduduk lemas. Ia benar-benar sendirian. Istrinya yang selalu mendampinginya, kini telah pergi. Anak-anaknya yang dulu bangga memanggilnya ayah, kini tak ingin lagi mengenalnya. Semua yang ia bangun, semua kekayaan yang ia kumpulkan, tidak ada artinya lagi. Yang tersisa hanyalah dirinya, dan dosa-dosanya. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan keluarganya, Windy, yang dulu selalu mendukungnya, Reza, yang dulu begitu mengidolakan ayahnya, dan Alia, gadis kecil yang selalu memanggilnya dengan suara ceria. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin memutar waktu. Tapi semuanya sudah terlambat. Fajar mulai menyingsing ketika ia dibawa ke lapangan eksekusi. Udara pagi terasa dingin, tetapi keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Di kejauhan, ragu tembak sudah bersiap. Laras senjata mereka mengarah kepadanya. Seorang petugas membacakan putusan untuk terakhir kalinya. Terdakwa Rifa Mahendra, berdasarkan keputusan pengadilan, Anda dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Anda telah menyebabkan kesengsaraan bagi jutaan rakyat. Hari ini, hukum ditegakkan. Hari ini, Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Suara itu menggema di telinganya, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia mengingat hari-hari kejayaannya, duduk di ruang kantor mewah, menandatangani dokumen dengan angkuh, menikmati kemewahan yang tak terbayangkan. Ia mengingat saat pertama kali ia tergoda oleh uang haram, saat pertama kali ia menutup mata terhadap kerugian yang ia sebabkan. Ia ingin memutar waktu. Tapi semuanya sudah terlambat.